Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Kiara Zara dengan NIM AYF072. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode visual Comstock. Nah, jadi untuk latar belakangnya pada penyelenggaraan makan di rumah sakit ini tentu menjadi suatu proses yang penting karena menjadi pendukung dari proses penyembuhan pasien. Lalu salah satu proses dalam mengevaluasi sistem penyelenggaraan makanan ini melalui sisa makanan yang mencerminkan daya terima pasien terhadap makanan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sisa makanan yaitu adalah metode visual Comstock, di mana metode ini melakukan taksiran visual dengan skala tertentu untuk mengevaluasi sisa makanan. Nah, enumerator di sini itu harus memperhatikan porsi makanan sebelum dan sesudah dikonsumsi sesuai standar porsi di rumah sakit biasanya. Lalu metode ini digunakan untuk mengetahui porsi yang dikonsumsi oleh pasien, yang selanjutnya ini akan dicari asupan zat gizinya. Lalu untuk visual Comstock ini umumnya menggunakan standar di mana sisa makanan yang tidak dihabiskan oleh pasien ini kurang lebih sama dengan 20%, yang dimana itu dapat dikatakan bahwa makanan dapat diterima baik oleh pasien. Ya, di sini saya juga melakukan review jurnal, di mana dalam jurnal tersebut menggunakan metode visual Comstock. Di sini untuk waktu penelitiannya ini 30 hari. Lalu untuk jumlah sampelnya ini ada 90 orang berusia 13 sampai 74 tahun yang terdiri dari pasien geriatri, penyakit dalam dan juga obgyn. Lalu dapat diketahui bahwa jumlah data keseluruhannya itu 90, yang dimana dari luar itu mayoritas pasien itu sering, yakni sebanyak 88,9%. Lalu untuk penampilan makanan ini mayoritas pasien sudah menilai cukup menarik, yaitu juga di 88,9%. Lalu untuk rasa makanannya ini mayoritas pasien sudah merasa enak di angka 93,3%. Lalu untuk sikap pramusajinya ini mayoritas pasien menjawab ramah, yakni sebesar 80% dari total data. Dan untuk suhu makanan ini mayoritas pasien menjawab suhu makanan saat disajikan ini hangat, yakni sebanyak 73,3%. Dan juga sisa makanan ini untuk yang kurang dari 20% itu ada 38,9%, sedangkan sisanya ini masih lebih dari 20%. Jadi ini gambaran sisa makanan di data tersebut ini masih cenderung lebih banyak melebihi standar seperti itu. Lalu di yang gambar kedua yang di sebelah kanannya ini ada analisis univariat, di mana di situ setiap faktor determinan dicari masing-masing faktornya dan diketahui bahwa dalam penggunaan visual Comstock di rumah sakit ini menggunakan skala 6 point visual Comstock. Setelah itu diketahui sisa makanan pasien yang lebih dari 20% ini sebanyak 61,1%. Lalu mayoritas sisa makanan pada pasien disebabkan karena sikap pramusaji dan terdapat variasi yang cukup luas pada faktor determinan kondisi klinis, di mana ini maksudnya faktor determinan kondisi klinis ini cukup bervariasi bagi setiap individu di dalam populasi tersebut. Selanjutnya untuk frekuensi sisa makanan berdasarkan jenis makanan ini diketahui dari rata-rata sisa makanan dalam satu menu. Nasi merupakan jenis makanan yang paling banyak disisakannya, ini sebesar 72,72%. Diketahui juga jenis makanan yang dapat disisakan paling banyak itu adalah lauk nabati, dan variasi sisa makanan yang paling besar adalah lauk nabati, yakni sebesar 23,6. Selanjutnya untuk setiap faktor determinan besaran sisa makanan, yakni ada di kondisi klinis dan suhu makanan ini memiliki hubungan tidak bermakna tetapi berkontribusi masing-masing walaupun persentasenya kecil. Sedangkan untuk faktor makanan dari luar, penampilan makanan, rasa makanan, dan sikap pramusaji ini memiliki hubungan yang bermakna dengan kontribusi yang cukup besar, tapi dari keseluruhan determinan tersebut yang paling besar ini ada dari faktor penampilan makanan, yakni berkontribusi sebesar 20,5%. Berdasarkan uji regresi linear berganda diketahui faktor dominan adalah penampilan makanan dan makanan dari luar, yakni dengan total masih 27,4%. Ya, untuk validitas dalam penggunaan visual Comstock ini yaitu yang meliputi apa saja yang mungkin menjadi bias di dalam penggunaan metode ini, yaitu di mana biasanya metode ini tuh dibandingkan dengan metode penimbangan sebagai gold standarnya. Nah, metode visual Comstock ini memiliki beberapa resiko bias, yaitu yang pertama porsi makanan yang tidak selalu sesuai standar sehingga menimbulkan resiko underestimate atau overestimate. Setelah itu bentuk pada tiap jenis bahan makanan yang tidak sama, misalnya ayam dan ikan yang memiliki bagian berbeda-beda dan dipengaruhi bagian yang dapat dimakan. Ini misalnya pada ayam itu kan ada bagian dada, paha, tentu saja bagian yang dapat dimakan ini kan juga beda-beda. Begitu juga dengan ikan yang harus mengurangi dari duri dan juga tulang-tulangnya. Lalu untuk makanan yang tercampur atau tercecer sehingga bentuk makanan jadi tidak utuh seperti sebelum dimakan. Ini misalnya untuk makanan yang bersifat campuran, misalnya terakhir keterampilan observer dalam mengingat dan terbiasa dengan penyajian menu meliputi bentuk, porsi, dan tata letak atau plating. Ini di mana observer ini tentu harus memiliki daya ingat dan juga keterampilan dalam standar penyajian makanan di rumah sakit tersebut. Jadi untuk kevaliditasnya, metode visual Comstock ini tidak memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan metode penimbangan sebagai gold standard. Merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat laporan teori ini. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.